ya Mbak, tadi masih ada pasien. Gitu. Maaf tadi masih ada pasien. Ini kenalin Mbak Ismi. Hey. Hao. Oh iya. Mbak Wada apa kabar? Iya. Oke Mbak, Mbak ceritakan kisah singkat. Ini kok bunyi kresek-kresek apa ya? Kabelnya kali. Mikrofon. Oh, pakai headset. Coba headsetnya jangan digerak-gerakin biar nggak berisik. Kisah singkatnya, apa keluhannya? Keluhannya apa? Mana obat-obatannya? Udah siap? Di dalam Mbak, jangan di luar. Kan mau didoain nanti. Nyari tempat yang aman. Ya, obat-obatannya mana? Oh yaudah, yang penting posisi dekat dengan Mbak. Nah, sebelum didoakan, Mbak cerita dulu apa yang ingin diketahui dari proses mediumisasi nanti. Keluhannya Mbak? Keluhannya apa? Iya. Atur napasnya dulu, jangan ngos-ngosan. Saya kan posisi di Taiwan. Iya, Bu. Ini kontrak saya yang keempat. Nama saya itu, ya intinya nyari tambahan lah, bantu keluarga, di keluarga maupun. Terus masalah saya ini, apa kayak setiap usaha apa hasil saya itu bablas gitu loh, hilang-hilang terus masuk sih nggak pernah nyantol gitu loh Mbak Ratna. Terus Uangnya habis-habis terus gitu. nggih. Mbak asli mana? Asli Lampung Timur, Tapi orang tua orang Jawa ya? Jawa, nggih, Jawa Banten, cuman kan migrasi ke Lampung. Nggih. Jawanya mana Mbak? Nek Jawa Tengah, niku Klaten niku lho. Oh, Klaten. Niku Jawa Tengah nggih. Nggih. Jadi keluhannya selain uangnya nggak bisa Di rumah itu hawanya kita maksudnya kita pengen pergi, baik kayak Rumahnya? ribut, kayak dikit-dikit ribut dari suami niku. rumah di mana? Lampung. Yang di Lampung, yang saya kan ikut suami di Lampung Timur itu Mbak Raka. Terus kemarin ini terakhir ini yang bikin saya down sampai sekarang ini nih anak, dia pilih sekolah kuliah perhotelan, nggak ngertinya baru 2 bulan Keluar. salah bergaul gitu, dikeluarin dari sekolah gitu. Hawanya kayak uring-uringan lain gitu loh Mbak Ismi, sama anak yo uring-uringan, sama suami ya jelek terus gitu. Nah, kalau yang keluhan fisik apa yang dialami Mbak? Misalnya Kalau fisik susah saya tidur. kepala. Nah, itu dia sakit kepala apa lagi? Bahu. Bahunya berat. Pundak ya. Harus kerok-kerok, minta dikerokin. Nah, Suami di Lampung usaha apa, Bu? tani dan sawah. Tani. Tani. Kalau anaknya berapa? Anaknya 2, yang pertama Vanessa umur 18 tahun. Ini yang katanya kuliahnya baru 2 bulan. Iya, itu baru kuliah 2 bulan di Surabaya, keluar karena faktor yang melanggar aturan sekolah lah, ini dikeluarkan. Ya udah, Yang kecil masih kelas 2 SD. udah cukup ya Bang Lima? Udah. Oke Mbak, cukup datanya, kita mediumisasi. Ibu Sari, nama panjangnya siapa? Sari, namanya Harmonika Sari, panggilannya Sari. Oke. Oh, iya. Pundaknya sakit. Ini yang dirasakan Mbak, sedang dirasakan Ismi nih. Silakan tanya-tanya Mbak. Halo, Assalamualaikum. Ini siapa, nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Niki sinten? Ngomongnya pelan, agak maju coba. Dengan siapa ini? Ini dengan siapa ini? Mbak apa Mbak Aku tutu Simba. Aku Cik Nom. Sinten? Cik Nom, perempuan. Oh, Cik Nom. Kalau Laki-laki apa perempuan? Perempuan. manggilnya apa ya? Nyai Mbak. atau Mbak? Dari mana asalnya? Apa? Putih. Putih kan. Anda berasal dari mana? Kok merinding kan Mbak Ratna merinding. Tenang, Mbak. Uripe masih Hmm? dari dulu masih hidupnya. Merih itu apa ya? Terus nggih soro. Oh, sengsara gitu maksudnya. Ya merih itu menahan semua kekurangan, menahan semua kekecewaan itu ya ditahan Sendiri. sejodoh kilo. Nggih. Mau minta siapa, banyak kekurangan. Saudara itu bisanya cuma ngomong ya berat ujiannya itu ya saudara sendiri. Nggih. Ribut-ribut ya sama saudara. Nggih. Lah susah ya dijauhi, punya uangnya disiriki, mau dikuasai. Nanti saudara pun nggih. Saudara dari mana ini? Yang bermasalah dengan kamu itu siapa? Yang kamu merasa tersinggung itu siapa? Yang dekat-dekat di situ, Ya. dekat-dekat dengan rumahmu. Nggih. Makanya Iya, Makanya kamu lebih baik melarikan diri dari rumah. Untuk apa? Menunjukkan bahwa saya itu bisa, tidak hanya sekedar numpang. nggih, benar. Saya itu. Mbak berapa bersaudara? Dari Kalau keluarga. saya itu yang Tanjung 2. Kalau yang nggak suka sama saya itu keluarga dari suami. Nah itu, jadi yang dekat dengan rumahmu itu. Berarti ipar ya? Jadi dia bilang, Nggih, ipar sama jadi ipar. dia itu maunya memang menguasai rumah itu. Karena bahwa rumahmu itu bukan milikmu. Emang rumah itu milik siapa, Mbak? Karena dia itu memang tinggal dengan keluarga suami. Nggih, saya itu. Nggih. Ih, kok banget ya Allah. Jadi begitu. Tripo. Ya sudah, sekarang itu kan kamu sudah mengerti. Jadi memang sebaiknya kalau memang itu miliknya bersama, sudah kamu ikhlaskan, kamu duitnya disimpan dirimu, jangan sepenuhnya kamu berikan kepadanya. Dan lantaran anakmu juga itu memang satu perkara di mana di rumah itu tidak baik awalnya. Jadi di rumah itu memang tertanam sesuatu. Oh, sesuatu yang ditanam itu dengan tujuan apa? Karena memang itu kan rumahnya, rumah dulunya memang rumah orang tua. Tujuannya untuk penjagaan atau untuk apa? Iya, karena tahu sendiri keluarganya memang keras-keras sekali. Makanya Sari pun itu tidak tahan dengan keluarga dari pihaknya, pihak sebelahnya itu. Kenapa? Karena merasa kamu itu tidak bisa apa-apa dulu. Gitu. Terus yang ditanam itu membawa pengaruh tidak baik untuk anggota keluarga. Keras. Anak yang kuliah di Surabaya itu ya? Iya. Emang dia sifatnya keras dari kecil ya, Mbak? Kalau dia itu bukan, tunggu, dia itu bukan pengaruh dari tempat saja, tapi ada temannya. Ada temannya yang masuk kepada anakmu. Membawa pengaruh tidak baik Ya, sehingga dikeluarkan dari tempat kuliahnya. ya, tuh.
Jadi sudah masuk ke dalam dirinya. Jadi dia ditarik oleh temannya itu. Maksudnya masuk itu dengan ilmu hitam atau gimana? Atau pengaruh dari ucapan saja? Dari ucapan. Dan memang lantaran anak itu, temannya itu ada sesuatu di badannya. Dan lantaran memang anakmu sudah ada gangguan sejak kecil, jadi sudah nyambung untuk sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Rupanya kamu itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngurus apa-apa, ya semuanya jadi berantakan. Memang tidak suka dengan dirimu. Pihak sebelahnya, kamu kan tidak pernah tenang di rumah itu sama pihak keluarganya. Sekarang jadi, nah itulah makanya kamu kuatkan diri supaya kamu berangkat ke sana. Padahal kamu itu berat hati meninggalkan anakmu. Padahal suamimu yang apik, keluarganya yang gak apik. Makanya duitmu disimpan baik-baik, nanti kamu bisa dirikan sendiri tanpa ada omongan ini punya aku dari aku. Jadi ini dari diriku sendiri. Ya, tapi dia susah nabung katanya, Nyai. Nah itu dia perkaranya. Lantaran apa? Sudah dibuat kehancuran pada dirinya, bahwa kamu itu tidak bisa apa-apa. Nah nanti omongan sumpah serapah yang menempel di badanmu itu, lantaran mereka itu ada sesuatu yang hinggap di badanmu, dibersihkan nanti badanmu, nanti semuanya bisa kamu terbuka. Mana ini yang harus dikeluarkan, mana yang harus ditahan. Karena kamu tuh kamu itu tahu tidak, kamu itu padahal sering dikecewakan mereka, tapi mereka yang meminta tolong padamu. Enggak tegaan orangnya. Kalau minta tolong dibantu terus. Nah kamu bantu terus. Oh gitu. Jadi duit kamu habis yang tidak tentu. Di badan dia ada makhluk apa, Nyai? Ya itu, ganduli bahwa dia itu tidak bisa apa-apa. Itu sejenis apa makhluknya yang buat berat pundaknya? Ya gede. Macam genderuwo. Ya pokoknya gede di badannya. Makanya dia ini kerasa abot iki loh. Ketok iki gak bisa gini. Gak bisa tegak ya, Mbak? Sakit kepala. Kalau yang buat sakit kepala siapa ya? Ya itu. Dia juga. Makanya sekarang sudah nggak usah mikiri gimana-gimana. Yang penting kamu Bersihin. itu supaya bersih, supaya kamu bisa menelisik hatimu sendiri. Maksudnya dengan apa yang mereka sampaikan kepadamu, mana yang wajib kamu bantu, mana yang tidak. Mana yang wajib kamu jalani, mana yang tidak. Karena kamu tuh mudah dibohongi orang. Nah itu makanya. Jadi kamu tidak punya apa-apa. Niat kamu sebenarnya hanya bantu. Nolong. Minjam yang tidak dikembalikan. Usaha yang tidak jalan. Pokoknya buka warung, pindah sana pindah sini tetap enggak sukses, akhirnya bangkrut. Makanya sudah kamu itu sekarang bisa menyimpan baik-baik uangmu. Terus yang diobati ini hanya Mbak Sari aja atau anaknya juga harus diobatin? Ya anaknya 2. Anaknya 2. Dua-duanya? Maksudnya dia dan anaknya. Oh, jadi Mbak dan anak harus diobati. Tapi kalau Mbak belum siap ya satu-satu dulu Mbak. Ya. Dulu. Nanti kalau kamu sudah dibersihkan, kamu baru sadar, oh ternyata ini ya benar. Kamu sudah ada perselisihan. Aduh mulut gitu Nyi. Udah lama ini dari sebelumnya nikah loh. Nah, itu. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak cocok sama dia. Mbak nikah sudah berapa tahun? Ya dari 2003. Anakku saat ini sudah 18 tahun. Karena mereka tidak suka, tapi suamimu kan memang berjuang untukmu, mau mempertahankan dirimu.
Soalnya suaminya diam sih. Suaminya nggak bisa ngomong ke saudaranya. Ya, Tidak, suamiku itu menang. orangnya diam. Karakternya pendiam. Iya. Diam. Tapi dia terus yang dipojokkan. Makanya dia menguatkan diri untuk berjuang ke negeri orang. Iya, ingin membuktikan ya. Makanya dia dibuat tidak betah di rumah itu. Memang sengaja untuk mau disingkirkan. Ini jawabannya Mbak tadi kan Mbak nanya, kok aku rasanya nggak betah di situ nih. Lah wong, rumah itu kan rumah keluarganya. Makanya kamu memang dibuat supaya kamu tuh tak betah di rumah itu. Nah, terus sampai kapan? Nyai, piye solusinya sing bagus? Karena itu udah obati Mbak. Nenek, itu rumah siapa, tak tanya sama dirimu. Itu rumah orang tua, cuman kan sudah dipasrahin ke suami saya karena suami saya yang jadi satu sama orang tua. Itu udah dirembuk bareng-bareng karena mereka kan 6 bersaudara. Nah ini sudah ada omongan kan. Jadi kan mereka kan tidak senang kan. Ya ini terlontar dari mulutnya yang sudah saya bicarakan. Iya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak senang bahwasanya rumah itu diberikan hak sepenuhnya kepada beliau. Jadi mereka maunya itu dibagi. Tapi sebenarnya mereka yang lain apa sudah dapat bagian? Ya sudah. Oh, hampir sama kayak yang tadi ya kasusnya. Sudah. Itu dia karena dia tidak tahan. Saya sudah ngomong-ngomongi. Jadi ada pihak keluarganya memang mau menyingkirkan ini supaya rumah itu dibagikan kembali kepada yang lain. Padahal sudah dirembuk. Iya di depannya, di belakangnya ya beda. Itu bukan milikmu. Kalau memang begitu, menurutku lebih baik dihindari. Karepe piye, iki geleme piye, dibagi apa piye, wis mending kowe urip ning dhuwur sikilmu dhewe. Iya. Tapi yang ngomong ke saudaranya jangan Mbak Sari ya, mestinya suaminya ya. Lah iya. Kalau begitu nanti berat. Diteror terus menerus. Nanti yo kamu ndak tenang. Memang yang namanya warisan itu beban. Panas ya. Panas. Tapi maaf nih, apakah suaminya juga perlu diobati? Ada Enggak. gangguan enggak? Terutama dirinya Kalau dan suaminya? anaknya. Karena anaknya pengaruh dari temannya. Dikerjai temannya. Terus ini kan rencana tahun depan mau kuliah umum ini, kira-kira gimana? Ada halangan lagi enggak kira-kira? Nanti biar dia dibersihkan dulu. Nanti karena apa? Menurut saya lebih baik disimpan dulu untuk adiknya. Biaya kuliahnya itu. Karena apa? Sudah mengerti. Sudah tidak kuat untuk, tidak ada semangat untuk sekolah. Iya. Eman-eman. Kecuali memang dia bersungguh-sungguh mau, baru kamu boleh. Gitu. Nanti kamu bilang, makanya kenapa saya bilang simpan uangmu. Benar-benar. Makanya nanti kenapa saya bicara ini supaya nanti dirimu membersihkan dia jelas, sudah jelas, biar dia bisa menimbang dan memikirkan, diberikan hidayah atas setiap keputusannya. Ini benar atau tidak, ini baik atau tidak. Karena apa? Semoga niatku, semoga nanti dia bisa mendirikan tempat sendiri. Amin ya Allah. Biar punya rumah sendiri Mbak, tak doain. Amin. Lebih baik begitu. Lebih baik saranku kalau memang dia itu bermusuhan, omong-omongan tidak enak, dirembukan baik-baik. Maunya apa? Karena ini selisih terus, omong-omong terus. Sebenarnya suaminya juga harus Jadi tegas dia ya. itu berperan di balik pandangan.
ngerti tidak yang saya maksudkan? Gimana maksudnya? Berperan di balik pandangan. Dia melakukan sesuatu tidak di hadapanmu. Oh, oke. Nah, itulah. Terkadang di depan pun ya gitu, tapi ya kelihatan sikapnya. Kan udah dikasih langkah-langkahnya, tinggal dipraktekin nanti. Ya gitu aja nanti. Kalau dia sudah memang nanti gini, kamu mau sekolah atau kamu mau kawin? Tanyain gitu. Karena kalau sudah mabuk kepayan tuh susah. Saya sekarang punya pacar ceritanya. Sudah angel. Oh, udah angel, udah deket banget. Pergaulannya sudah susah. Makanya lebih baik kamu tanamkan, kamu mau sekolah atau mau kawin. Makanya tak ngomongi, lebih baik simpan untuk persiapan adiknya yang sungguh-sungguh. Ya udah kuliah ntar keluar biaya tapi nggak serius. Soalnya ini sudah terjadi, kuliah yang mental. Sudah tidak sanggup akhirnya berhenti. Kan nyusah ke wong tua. Kerja keras dirimu, kok dia tidak menghargai? Karena dia ditarik oleh temannya itu. Mbok ya tolong ditambani yuk, diobati. Ya nanti tergantung Mbak Sari. Karena ini kalau didiamkan parah nanti anakmu. Ya kemarin sempat minta tolong sama orang tua, tak suruh jauhin gitu. Kira-kira apa masih dekat sama anak itu? Nah, itulah. Karena sudah dikunci kan. Jadi dua pesanku adalah kamu untuk bisa mengendalikan dirimu, mengoreksi dirimu kembali, diobati. Kalau memang ada sesuatu kan memang nanti kamu kerasa setelah dibersihkan. Oh iya, ini kerasa Terbuka. tenang pikirannya. Nah iya itu. Lah iya kui. Nah itu keluarganya mau kamu itu hancur, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya gitu ya. Sudah jelas semuanya. Ye. Namanya siapa ini? Nyai. Siapa? Manggil Nyai nggak? Saya. Ya panggil Nyai ya tidak apa-apa karena saya masih muda tidak tua. Nyai siapa namanya? Ya saya tahu dirimu. Emangnya mendampingi Mbak Sari? Nyai. Ya kamu itu kan memang manut sama suami. Kamu itu anak baik. Kamu itu izin kepada orang tuamu, ikut kepada suamimu. Aku bagaimanapun dia suamiku. Aku manut sama suamiku. Kan kamu bilang begitu. Iya, maksudnya Nyai ini ikut ibu dari kapan? Dari dulu sebelum nikah memang sudah ribut terus. Terus asalnya dari apa? Apa ditugaskan oleh orang tuanya atau leluhurnya? Tidak, aku hanya mengikuti saja dari orang tuanya. Berarti yang menugaskan orang tuanya. Orang tuamu itu bagaimana doamu? Kalau kamu mendoakannya dalam doa yang terbaik, insya Allah mereka baik-baik. Kalau kamu tidak tenang, mereka itu kerasa. Gitu Mbak. Yang sekarang sudah kamu terfokus ya, Fokus. terfokus terhadap dirimu sendiri. Itu yang aku omongin tadi Mbak. Dan Fokus nanti Mbak setelah dulu. dirimu selesai, utamakan anak itu. Iya. Lah ya, nanti dia itu tidak bisa tenang. Yang ada dia itu ribut terus sama kamu. Dia tidak bisa menentukan langkahnya dengan baik. Memang harus dibersihkan. Makanya dia keras sekali, tidak boleh dilarang. Gak masuk, kamu nasehatin dia tuh gak masuk. Ditutup telinganya.
susah. Omongannya nggak enak. Nah itulah dia tidak bisa menghargai dirimu. Telinganya ditutup. Ya, aku tak pamit. Ya, terima kasih. Ya. Aku kalau 3 tahun ke depan bisa sukses nggak kira-kira? Sukses itu tergantung pada dirimu sendiri. Ingat, kesuksesan, kebahagiaan, apapun itu tergantung kepada dirimu sendiri dalam mengambil keputusan. Bagusnya lanjut apa pulang Nyai? Kontraknya gimana nya? Tetap di Taiwan atau Nama kontrak baru 2 bulan. Ya selesaikan dulu. Karena kamu pun butuh biaya untuk mendirikan suatu tempat. nabung yang banyak buat bikin rumah baru mbak? Karena kamu sudah tidak baik tinggal di rumah itu. Karena apa? Berkaitan dengan ini punya aku, ini punya aku. Perselisihan keluarga jadi Nanti malah jadi udah kalau udah paham. Siapa toh namanya, nggak boleh tahu toh. Boten. Nyai aja wes titik. Tidak bisa. Ya udah Ya. Nyai. Hati-hati di sana. Makasih ya semua Ya, nasihatnya. mikirnya yang baik-baik saja. Jangan pernah memikirkan sesuatu yang buruk sebelum ada ketentuan dari Allah. Ya. Karena itu bisa terjadi dalam hidupmu. Benar-benar. Maka pikirkan yang baik agar bisa terjadi sesuai dengan kenyataan. Nggak boleh terlalu khawatir. Ya, Makasih ya Nyai. tak pamit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke mbak. Halak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Darahnya, dalam dagingnya, dalam tulangnya, dan di seluruh anggota tubuhnya ya Allah. Engkaulah maha penyembuh ya Allah. Mohon padamu ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Siapa nama aslinya? Harmonika Sari binti bapaknya Sunardi. Allahumma nur samawati wal ardi wa nil arsil bayanullah sifatullah Allah nubuwah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Syai'un wa huwas samiul basir, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkallahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh qad ja'ala lahu likulli syai'in qadar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Habisin. Itu sisa jeruk yang di gelas dituang ke baskom. Sisa jeruk yang di gelas dituang ke baskom. Dicampur. Habis itu nanti dipakai mandi, dicampur air lagi di ember ya mbak.